Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini al-insan itu berasal dari bahasa Arab dengan asal katanya alif nun sin, yaitu insa yaknisu insan, yang artinya jinak, tidak liar, ramah, baik hati. Itu arti dari kata insan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang di dalam Al-Qur'an itu kita sering menemukan insan beriringan dengan jin. Kayak contoh wa ma khalaqtul jinna wal insa wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya, jin dan insan. Karena di situ supaya kita membedakannya. Karena jin itu, al-jin itu dikatakan atau bisa diartikan liar, tidak jinak, kemudian juga tidak baik hati. Itu sebagaimana dinukil dari kitab yang berjudul Manusia dalam Perspektif Al-Quran, di halaman 5 karya yaitu Aisyah binti Syati, bahwasanya insan dan al-jin itu harus bisa dibedakan. Ya, kalau kita mempunyai sifat liar, tidak jinak, tidak baik hati, tidak mau tunduk terhadap aturan Allah, itu sifat jin, walaupun jin juga ada yang beriman. Tapi kebanyakan jin itu liar dan suka menggoda manusia agar tersesatnya. Kemudian insan juga atau manusia itu terdiri atau terbuat dari dua faktor, ya. Yang pertama dari tanah. Insan itu diciptakan yang pertama dari tanah, yang kedua ditiupkan ruh kepadanya, ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, ya, yang artinya yaitu, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Ya. Kita mungkin makanan sehari-hari, makanan pokok itu nasi. Nasi itu berasal dari padi. Padi dari sawah, sawahnya ditanam dan itu tanaman ditumbuhkan oleh saripati tanah. Kita hidup itu nggak jauh dari saripati tanah yang dihasilkan oleh buah-buahan. Ya. Kemudian kayak tepung dan lain sebagainya itu berasal dari pohon, yang dimana pohon itu tumbuh di atas tanah dan dia menyerap dari saripati tanah. Kemudian yang kedua yaitu ruh. Ya. Al-insan atau insan itu diciptakan yang keduanya ruh. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat As-Sajdah, ya, ayat 9, yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh kepada manusia tersebutnya. Jadi kita ini terdiri dari dua faktor, yang pertama jasad, yang kedua ruh. Ya, jasad akan binasa dimakan tanah kalau kita sudah meninggal, tapi ruh tetap hidup. Nanti setelah hari kiamat, jasad dan ruh tidak akan hancur selama-lamanya, karena kita diciptakan untuk hidup abadi. Oleh karena itu, ya, kata ada yang mengatakan man arafa nafsahu, ya, man arafa nafsahu fahuwa arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Robnya. Jadi kita kalau kepengen lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ya salah satu caranya yaitu adalah kita mengenal diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita kenali diri kita sendiri. Dan di dalam Al-Quran itu ada surat yang disebut dengan Al-Insan.
Kemudian sebelum kita membahas ayat-ayat di dalam surat Al-Insan, kita akan mengenal diri kita dulu ya. Yang kedua yaitu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama jasad, yang kedua akal atau otak untuk berpikir, yang ketiga hati, yang keempat nafsu. Itu setiap manusia pasti punya. Jasad itu Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat At-Taubah ayat 105 ya, yang artinya bekerjalah kamu sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman menilai atau mengetahui pekerjaan. Pekerjaan di sini artinya adalah kita bekerja dengan fisik atau jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, tidak akan melangkah sejengkal pun anak seorang atau cucu Adam atau manusia di hari kiamat nanti sampai ditanyai 4 faktor ya, yaitu yang diantaranya adalah jasadnya dia gunakan untuk apa dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua yaitu akal untuk berpikir ya. Dan yang ketiga hati itu membentuk pemahaman, juga membentuk kehendak dan membentuk pilihan. Kita mau digunakan hati ini untuk apa? Apakah untuk berkehendak, untuk memahami sesuatu, dan di situ akan menjadi pilihan. Kita mau hidup seperti apa? Wahadaina hunajdain. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan kepada kalian 2 buah jalan. Silahkan mau ambil jalan yang mana. Apabila kamu berkehendak menjadi orang-orang yang beriman, maka berimanlah. Tapi barang siapa yang mereka ingin kafir, maka biarkanlah kafir. Ini hati yang menentukan, yang berkehendak. Kita mau beriman apa mau kafir. Kalau kita beriman, maka bersungguh-sungguhlah beriman agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu adalah nafsu. Nafsu itu terbagi menjadi 3. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, dan ada juga nafsu amarah. Nafsu mutmainnah yaitu adalah nafsu yang menenangkan jiwa ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang." Kemudian yang kedua nafsu lawamah, yaitu nafsu yang akan menjadikan atau menyesali dirinya sendiri. Allah terangkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 ya. Di situ orang yang akan menyesali dirinya sendirinya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ya. Kemudian yang ketiga yaitu nafsu amarah, nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan ya, di dalam surat Yusuf ayat 53 ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu ya, atau amarah nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Oleh karena itu kita sibukkan diri ini agar kita selalu bisa mengendalikan nafsu. Mudah-mudahan nafsu yang kita punya itu adalah nafsul mutmainnah. Kalau kita jiwa ini tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan kejahatan ya. Kalau kita jiwa ini tidak disibukkan dengan kebaikan, maka jiwa ini akan disibukkan dengan kejahatan. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin agar kita jiwanya ini selalu disibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian insan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan ya. Tujuan yang pertama yaitu kita sebagai hamba Allah. Kata Al-Quran menerangkan dalam surat Al-Furqan ayat 63 bahwasanya kita itu ibadur rahman, hambanya Allah ya. Kemudian setelah kita menjadi hamba, maka jadikanlah Allah itu sebagai kholik. Kita diciptakan, maka ada sang pencipta ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main saja ya.
Allah telah menciptakan kita. Apakah kita itu mengira Allah menciptakan manusia itu hanya untuk main-main saja? Kemudian, dan kamu anggap kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi di sini kita sebagai makhluk, ada juga kholik. Kholik itu pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Setelah kita mengetahui adanya kholik, maka kita harus sepenuhnya mengabdi kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita untuk mengabdikan diri, menghambakan diri, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita semua dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, kalau kita merasa diri ini sebagai insan, kalau kita merasa diri ini sebagai manusia, harus jinak, harus baik hati, harus taat kepada peraturan Allah, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, hanya, tidak beribadah kepada yang lain. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita masih liar, belum jinak dan belum baik hati, belum ramah tamah, maka itu masih dimasuki oleh sifat-sifat al-jin tadi. Artinya manusianya sendiri belum mengetahui tentang dirinya sendiri, ya. Bagaimana dia akan mengenal Allah kalau dirinya itu belum mengenal dirinya sendiri? Oleh karena itu, kita berusaha untuk mencari ilmunya agar kita ini paham terhadap diri kita. Ya, kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada diri kita, maka niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Oleh karena itu, ya, kita berusaha menjadi manusia yang sejati, berusaha menjadi manusia yang benar-benar tidak liar atau taat selalu kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita bisa sepenuhnya mengabdikan diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah insan yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai insan yang beriman, masuklah kalian kepada agama Allah secara keseluruhan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, ibadur rahman yang selalu belajar agar kita itu bisa menjadi manusia di mata Allah dengan kategori manusia yang sempurna, ya. Manusia atau jati diri manusia.